Hai guys, tentu kita nggak asing kan dengan film Ipar Adalah Maut. Kali ini India punya cerita guys. India juga membuat sebuah film yang bertema sama namun dengan versi yang berbeda, lebih dramatis dan lebih tragis. Penasaran dengan filmnya? Inilah dia alur cerita Ipar Adalah Maut versi India. Film diawali dengan sebuah arisan pada komplek perumahan elit di Mumbai, India. Seorang cewek bernama Kavita datang bersama pacarnya, Vicky. Gak lama kemudian, nasib apes menimpa Kavita. Secara gak sengaja, dia tengah memergoki Vicky yang sedang berselingkuh dengan cewek lain. Namun dari kejadian itu ada sesuatu yang janggal. Mengapa si Kavita nggak memberikan respon apapun? Kavita seakan-akan cuek melihat kejadian itu. Sesi obrolan pun dimulai. Si Kavita mulai bercerita. Dia menceritakan sebuah kisah yang ada di kampung halamannya, yaitu Fursagat. Jadi, dulu di Kabupaten Fursagat ada seorang ibu rumah tangga bernama Mita. Mita adalah sarjana lulusan ilmu bioteknologi yang khususnya meneliti tentang tumbuhan dan bunga. Waktu-waktu senggangnya dihabiskan bersama tanaman dan bunga-bunga kesayangannya. Selain itu, Mita juga sering mendiskusikan seluk-beluk bunga dengan Pak Apu, salah seorang tetangganya yang dianggap Mita lebih pro dalam ilmu perbungaan dan tanaman. Di sisi lain, Panka suami Mita yang seorang Mukundo bin pengangguran terjerat utang yang sangat besar kepada Gajendra, seorang rentenir yang mempunyai power kekuasaan karena dia dibackingi oleh Ratan Pandit, seorang oknum polisi di India. Pada suatu hari, Panka menemui Gajendra untuk menawarkan rumahnya yang ada di Kabupaten Moradabad. Rumah itu rencananya dipakai untuk melunasi semua hutangnya kepada Gajendra. Melihat letaknya yang sangat strategis, Gajendra langsung setuju dengan rumah itu, namun masih terkendala dengan izinnya Mita selaku ahli waris dari rumah itu. Berbagai cara sudah dilakukan Panka untuk meyakinkan Mita agar dia bersedia menjual rumah itu ke Gajendra, namun Mita tetap kekeh menolaknya. Singkat cerita, ada kabar jika Salu, adiknya Mita, rencananya akan dimutasi kerja di Kabupaten Fursagat. Karena berita ini sangat mendadak, sehingga Salu belum sempat menemukan kos yang nyaman dan aman di Kabupaten Fursagat. Sehingga untuk menghemat waktu dan menghemat biaya, lebih baiknya Salu numpang dulu di rumahnya Mita. Beberapa hari kemudian tibalah Salu di stasiun Fursagat. Panka langsung OTW menuju stasiun. Di stasiun terlihat seorang cewek cantik berusia 20 tahunan, dan siapa sangka cewek itu adalah Salu. Raut wajah Panka berbunga-bunga setelah melihat penampilan Salu. Cewek berusia 20 tahunan itu jauh lebih cantik daripada kakaknya. Sesampainya di rumah, Salu diperlakukan sangat istimewa oleh Panka. Melihat suaminya yang nampak akur dengan adik iparnya, tak ada pikiran macam-macam. Mita merasa sangat senang karena kehadiran adiknya bisa diterima di keluarga ini. Keesokan paginya, saat Salu mau berangkat kerja, bertemulah Salu dengan Ratan Pandit. Mereka berdua berkenalan, berbagi kontak WhatsApp. Gak butuh waktu lama, Ratan Pandit dibuat jatuh cinta sama kecantikan Salu. Namun Salu tidak membalasnya karena Ratan Pandit terlalu good boy bagi Salu, sehingga dia dianggap friendzone atau teman baik oleh Salu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, Salu nggak kunjung mendapatkan kos-kosan.
usut punya usut, rupanya Salu memang sengaja nggak pindah dari rumah Mita karena dia terlibat cinta lokasi dengan Panka. Namun perselingkuhan itu ditutup-tutupi sedemikian rupa oleh mereka berdua secara bersih dan rapi hingga tak tercium Mita. Dan lebih parahnya lagi, Mita nggak tahu jika uangnya banyak yang dipakai Panka untuk sekedar nyenengin Salu, bahkan untuk sekedar hubungan perempuk jeruan dengan Salu. Namun, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Beberapa hari kemudian, Mita mulai curiga jika ada yang tidak beres antara suaminya dengan adiknya. Hingga pada suatu hari, kecurigaan Mita terbukti benar adanya. Suatu hari, dia melihat dengan jelas dengan gamblang saat Salu dan suaminya lagi berhubungan perempuk jeruan di kamar pribadinya. Waktu itu hatinya hancur, namun Mita tak bereaksi apapun. Mita malah keluar rumah untuk memeluk pohon kesayangannya. Sedangkan di dalam kamar, Salu dan Panka lagi enak-enaknya berhubungan perempuk jeruan tanpa gangguan. Nah, pada saat di luar rumah inilah Mita bertemu dengan Pak Apu. Walaupun Mita nggak bercerita, namun Pak Apu sudah langsung mengetahui apa yang dirasakan Mita. Singkat cerita, jatuh tempo uang Panka ke Gajendra semakin dekat. Panka sudah terlanjur putus asa karena nggak bisa membujuk Mita untuk nyerahkan rumah di Moradabad itu. Sehingga pada suatu hari Panka mendatangi Gajendra lagi menyusun sebuah skenario rencana pembunuhan Mita. Namun untungnya pada saat itu Pak Apu mengamati mereka berdua dari kejauhan. Memang sejak kejadian di pohon tempo hari, hampir tiap hari Pak Apu selalu membuntuti Panka karena feeling Pak Apu mengatakan jika si Panka ini mulai tidak beres. Esok paginya, Pak Apu segera menceritakan kejadian yang dilihatnya semalam kepada Mita. Pak Apu sangat khawatir kepada Mita. Di samping itu, Mita ini rupanya anak dari salah seorang sahabatnya yang dulu pernah menolongnya. Jadi, Pak Apu merasa hutang budi sama ayahnya Mita. Beberapa jam kemudian, Panka menyuruh Mita untuk tetap standby di rumah karena nanti jam 18.30 akan ada anak buah Gajendra yang ngirim sejumlah uang. Melihat ada gelagat mencurigakan, Mita langsung menyadari jika itu adalah jebakan untuk membunuhnya persis seperti apa yang dikatakan Pak Apu. Kemudian Mita mulai memutar otaknya untuk menggagalkan usaha itu. Tak berselang lama, Salu pamit kepada Mita. Dia akan berangkat kerja. Tumben-tumbenan kali ini Mita juga membawakan bekal makanan favorit Salu. Padahal selama ini gak pernah Mita melakukan itu. Dan pada akhirnya saat ini hanya ada Mita sendiri di dalam rumah. Beberapa jam kemudian tibalah Salu kembali ke rumah. Katanya perutnya mules-mules sehingga dia izin cuti hari ini. Sehingga kini di rumah hanya ada dua orang, ada Mita dan ada Salu. Tibalah waktu petang menjelang maghrib, tiba-tiba Mita teringat jika dia ada janji untuk kondangan di ulang tahun temannya. Sehingga Mita berpesan kepada Salu seperti apa yang dikatakan Panka sebelumnya. Dan pada akhirnya saat ini hanya tinggal Salu sendirian yang ada di rumah. Sesi pesta ulang tahun pun dimulai. Di sana juga diselingi sebuah live musik perindapan. Gak lama kemudian terdengar sebuah berita duka, sebuah perampokan dan pembunuhan besar-besaran di dalam rumah Mita. Kasus itu saat ini ditangani oleh Ratan Pandit. Mendengar hal itu, Mita langsung shock, badannya mulai lemas karena suami dan adiknya tewas secara mengenaskan.
Suasana di pesta itu seketika menjadi suasana hening. Teman-temannya berusaha menguatkan hati Mita. Di sisi lain, sebenarnya Ratan Pandit mau menutup kasus ini karena dia tahu pasti ini perbuatannya Gajendra. Namun, yang bikin Ratan Pandit gak terima adalah kematian Salu, gebetannya. Sehingga dia langsung mendatangi Gajendra untuk mengklarifikasinya. Gajendra mengakui jika dia memang membunuh Salu. Namun ini semua terjadi karena anak buah Gajendra salah sasaran. Dikiranya Mita ternyata Salu. Namun yang membuat Gajendra bingung mengapa si Panka juga ikut meninggoy. Padahal dia tak memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Panka. Gajendra menduga jika ini ulahnya Mita yang tak lain dan tak bukan istrinya Panka sekaligus kakak kandung Salu sendiri. Nah, daripada Ratan larut dalam kesedihan atas meninggalnya Salu, akan lebih baik jika Ratan menerima tawaran win-win solution dari Gajendra. Gajendra menawarkan jika Ratan bisa menemukan bukti bahwa Mita adalah pembunuh Panka, maka bukti itu bisa dipakai untuk mengancam Mita agar dia bisa menyerahkan rumahnya di Moradabad. Si Gajendra akan dapat rumah, sedangkan si Ratan juga akan mendapatkan uang jasa yang sangat besar. Sehingga pada akhirnya Ratan yang awalnya emosi kepada Gajendra kini motivasinya berubah menjadi money oriented. Hari demi hari Ratan mulai mencari bukti-bukti itu. Namun yang paling mencengangkan adalah dia menemukan bukti jika Salu itu ternyata selingkuhan Panka. Inilah definisi dari ipar adalah maut versi Perindapan. Ini adalah bukti yang sangat penting karena bukti perselingkuhan ini adalah motif yang sangat logis atas pembunuhan di rumah Mita tempo hari. Memang Mita sengaja membunuh Panka karena ipar adalah maut. Setelah semua terlihat gamblang, terang benderang, akhirnya Ratan menemui Mita dengan mengantongi semua bukti. Awalnya Mita menepis tuduhan Ratan. Logikanya bagaimana bisa dia membunuh Panka, sementara saat itu dia ada di pesta temannya. Namun setelah Ratan menjelaskan kronologinya dari A sampai Z, maka semua pola ini menjadi sangat make sense. Sehingga Mita sudah nggak bisa mengelak lagi selain mengakui jika dia adalah pelakunya. Jadi gini guys kronologinya. Pada hari H kejadian itu, pertama-tama Mita memutuskan dulu komunikasi antara Panka dan Salu dengan cara memblokir nomor mereka berdua di HP-nya masing-masing. Ini dilakukan supaya mereka nggak bisa berhubungan. Setelah itu Mita mencampurkan racun dari sari bunga yang bisa membuat sakit perut ke makanan favorit Salu yang dibawanya kerja. Otomatis dengan begitu Salu pasti sakit perut dan balik lagi ke rumah. Pada menjelang maghrib, Mita menghadiri ulta temannya. Padahal sebelum-sebelumnya Mita ini nggak pernah datang ke pesta. Apalagi itu cuma pesta ulang tahun. Wong secara karakter si Mita itu introvert banget guys. Jadi pesta itu pasti sebagai sebuah alasan karena Mita tahu jika gerombolan anak buah Gajendra akan datang jam 18.30 untuk menghabisinya. Nah, karena gerombolan itu nggak tahu aja Mita, sehingga mereka akan menghabisi Salu yang mereka pikir itu adalah Mita. Setelah itu Mita kembali ke rumahnya untuk memastikan apakah Salu sudah meninggoy dan menunggu kedatangan si Panka. Setibanya Panka di rumah, Panka pasti kaget dan jatuh pingsan karena Panka memiliki riwayat sakit jantung. Nah, pada saat-saat inilah detik-detik Mita menghabisi Panka yang sudah nggak berdaya.
Setelah selesai dengan urusan itu semua, Mita langsung mencuci pakaiannya agar tak menimbulkan jejak dan sidik jari. Namun apesnya, pada saat dia kembali ke acara ulang tahun itu, bajunya sudah diganti, warnanya sama namun motifnya berbeda. Nah, dari kesalahan kecil inilah semua misteri pembunuhan ini akhirnya berhasil terbongkar. Dengan adanya kasus pembunuhan berencana ini, Mita bisa dihukum seumur hidup, maksimal hukuman mati. Namun, Rattan memberikan tawaran spesial kepada Mita. Rattan gak akan melanjutkan kasus ini ke kejaksaan asalkan Mita memberikan rumah di Moradabad kepada Gajendra secara free. Pada akhirnya Mita yang kalah. Dengan berat hati dia bersedia menyerahkan rumah itu kepada Gajendra secara free. Hari-hari setelahnya, Mita mengurus administrasi dan sertifikat rumah Moradabad yang akan diserahkan ke Gajendra. Setelah dokumen peralihan rumah itu selesai, datanglah Rattan Pandit ke rumah Mita untuk ngambil dokumen itu. Di sana, Rattan disambut dengan sangat hangat oleh Mita dan disuguhi secangkir teh hangat. Namun Rattan gak meminumnya karena diduga di dalam teh itu terkandung sebuah racun. Di depan Mita, Rattan meneliti isi dokumen. Rattan mengecek dokumen itu secara bolak-balik dan mencermati setiap jengkal isi dari dokumen itu. Namun sebelum dokumen itu terbaca semua, tiba-tiba secara mendadak tubuhnya menjadi gemetar, mulutnya membisu, seluruh anggota tubuhnya sudah nggak bisa digerakkan sama sekali. Rupanya Rattan yang katanya sudah mengenyam pendidikan kepolisian dari Amerika bisa terjebak juga oleh seorang wanita. Racun itu masuk ke dalam tubuh Rattan melalui kertas-kertas yang ada di dokumen itu. Jadi gini guys penjelasannya. Tadi pada saat Rattan membaca dokumen itu, dia akan membolak-balikkan dokumen itu dengan cara membasahi jarinya menggunakan air liurnya. Nah, sebelum dokumen itu dibaca Rattan, Mita sudah terlebih dulu memercikkan racun di dalam dokumen itu. Sehingga racun itu tercampur sama air liurnya dan itu dapat masuk ke tubuhnya hingga membuat Rattan sekarat seperti sekarang ini. Tak berselang lama, Pak Apu datang ke rumah Mita. Pak Apu membawa segepok uang hasil penjualan rumah Mita yang saat ini ditinggalinya. Rupanya rumah ini sengaja dijual Mita. Kemudian Mita membakar semua dokumen yang sudah dirubah di notaris tadi, yang artinya rumah di Moradabad masih resmi miliknya Mita. Kemudian Mita dan Pak Apu berpamitan karena Mita mau pindah ke Mumbai. Namun Pak Apu berjanji kelak jika Mita ada masalah lagi, Pak Apu akan datang lagi menemuinya. Untuk menutup jejak, Rattan dibungkus karung yang tadi dibawa Pak Apu. Tubuh Rattan dibuang di sebuah sungai dengan aliran yang sangat deras. Jadi semua kejadian hari itu ternyata sudah dikonsep sedemikian rupa jauh-jauh hari oleh Mita. Setelah itu terlihat Mita di sebuah kereta api jurusan Mumbai. Di sanalah dia bertemu dengan Vicky. Namun pada saat itu Mita sudah mengubah semua identitasnya menjadi Kavita. Itulah ceritanya bagaimana Kavita yang aslinya bernama Mita berkenalan dengan Vicky. Mari guys kita kembali ke awal dari film ini. Setelah mendengar cerita Kavita, Vicky menjadi kaget. Vicky merasa tak tenang. Kemudian Vicky mengajak Kavita pulang untuk memastikan apakah ceritanya tadi benar-benar nyata dan untuk menanyakan apakah Mita itu adalah Kavita pacarnya saat ini.
Kavita belum selesai menjawab pertanyaan Vicky, tiba-tiba ada seseorang di luar yang ingin mencari Kavita. Dan rupanya orang itu adalah Pak Apu yang sedang membawa setangkai bunga. Vicky langsung lemas gak berdaya. Dia langsung mengetahui jika Kavita itu sebenarnya adalah Mita. Jadi, inti dari semua cerita Kavita tadi untuk memberikan tekanan sekaligus ancaman kepada Vicky. Jika nanti Vicky tega mengkhianati rumah tangganya, nasibnya akan seperti Panka. Beberapa hari kemudian, Ratan ditemukan sedang berada di sebuah rumah sakit atau panti asuhan untuk penyandang disabilitas. Semua organ tubuhnya lumpuh total. Jangankan menggerakkan badan, berbicara pun sudah nggak bisa. Pada akhirnya rahasia kelam Kavita atau Mita terkubur dalam-dalam. Pesan dari film ini, jangan sekali-kali menormalisasi keakraban saudara kita, teman kita, atau bahkan kerabat kita dengan pasangan kita jika mereka berlainan jenis. Bukankah lebih mudah seseorang terdekat kita itu untuk berselingkuh dengan pasangan kita daripada berselingkuh dengan orang lain? Mereka tahu itu pasangan kita, mereka tahu kapan rumah sepi. Dan yang paling berbahaya, mereka pasti tahu seluk-beluk profil pasangan kita. Lebih baik kita dianggap kaku, kolot, jadul, gak keren, daripada nantinya kita harus melihat dengan mata kepala kita sendiri jika saudara kita sendiri yang merusak rumah tangga kita. So, sampai di sini kita lanjutkan review dari film-film lainnya yang gak kalah menarik. Saya Andi dan film pun ditutup.